Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Ernik Murniasih. Saya adalah mahasiswi PPG di Universitas Negeri Malang. NIM saya 223129124464. Pada hari ini Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran di MTS Darut Thalibin yang berada di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dengan mata pelajaran IPA, materi energi dan daya listrik. Sudilah kiranya Bapak Ibu penguji memberikan saran dan masukan untuk pembelajaran saya yang lebih baik lagi ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. MTS bisa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini cerah-cerah sekali ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Selalu jaga kesehatan ya. Baiklah, Ibu akan mengabsen dulu. Siapa dari kalian yang tidak masuk hari ini? Afil Firda, Hadir. Aulia Zaida, Hadir. Devika, tidak hadir. Kemana Devika? Sakit. Oh, semoga kita doakan semoga cepat sembuh ya Devikanya. Amin. Alhamdulillah. Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk maju ke depan, Mbak Aul. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap kali Bu Erni masuk kelas ini kelas 9 ya? Sudah siap untuk belajar apa? Mata pelajaran IPA. Sudah dibawa bukunya? Sudah, berarti sudah siap. Saya juga ingin tahu bagaimana kesiapan hari ini. Semua sudah lengkap ya? Seragamnya sudah lengkap, bukunya sudah lengkap ya? Alhamdulillah. Baiklah, pada pagi hari ini Bu Erni ingin menerangkan mengenai bab energi dan daya listrik. Masih ingat kalian pelajaran kita minggu kemarin? Pelajaran tentang apa? Waktu kita praktek-praktek membuat rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada berapa? Ada dua. Rangkaian apa dan rangkaian apa? Seri dan paralel. Pintar sekali. Berarti masih ingat. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai energi dan daya listrik. Sebelumnya silakan kalian lihat gambar yang Ibu tampilkan di depan. Ini gambar apa, Cak? Lampu apa? Lampu dengan daya 5 watt dan lampu dengan daya 20 watt. Sekarang saya ingin tanya sesuatu. Apa perbedaan dari kedua lampu tersebut? Lampu yang berdaya 20 watt terlihat terang, tapi lampu daya yang berwatt 5 terlihat redup. Lampu dengan daya 5 watt redup. Kalau yang berdaya 20 watt bagaimana? Terang. Ada yang lain? Mungkin? Apa perbedaan dari keduanya? Sudah, itu saja.
Dari warnanya, kira-kira ada perbedaan apa tidak? Ada. Yang satu warna apa? Warna kuning. Yang satu Putih. lebih terang yang mana antara kuning sama putih? Putih. Sekarang gambar yang kedua. Gambar apa ini? Meteran listrik. Apa perbedaan dari keduanya? Nah, mungkin dipikirkan ini ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Ini kayak yang ada di rumah-rumah kalian bukan? Iya. Ada yang listriknya pasca bayar. Pasca bayar itu dipakai dulu listriknya baru membayar di akhir bulan. Kemudian kalau yang prabayar kita membayar dulu. Kemudian kita memakainya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, setelah kalian nanti melakukan diskusi kelompok, ini sudah dibentuk kelompok-kelompok kecil kan? Ini nanti kalian dapat menghitung besarnya daya listrik dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan kegiatan diskusi, kalian dapat menghitung energi listrik dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah kalian melakukan diskusi lagi, kalian bisa menghitung biaya. Biaya apa ya? Biaya pemakaian listrik di rumah masing-masing. Jadi nanti kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ketika di rumah. Kira-kira berapa biaya listrik di rumah kalian? Kalian bisa menghitung sendiri-sendiri. Ya. Kemudian setelah diskusi lagi, kalian bisa menyebutkan sumber energi listrik alternatif dengan baik. Jadi nanti kalian bisa menyebutkan energi alternatif itu apa saja yang bisa dipakai, yang bisa digunakan. Kemudian setelah itu kalian dapat menjelaskan berbagai sumber energi utama. Ya. Kemudian setelah itu bisa menjelaskan upaya bagaimana cara menghemat pemakaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Masih semangat? Masih. Yang akan kita pelajari energi dan daya listrik. Apa sih yang dimaksud dengan energi listrik itu? Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan elektron dari satu titik ke titik lainnya. Ini ada yang namanya hukum kekekalan energi. Apa bunyi dari hukum kekekalan energi? Ada yang tahu? Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Ada yang bisa memberi contoh? Energi yang bisa dirubah dari satu energi ke energi yang lain. Contohnya apa? Dari terus lagi. Televisi itu perubahan dari energi apa ke apa? Kalau televisi listrik ke suara, gambar, atau listrik ke gambar dan suara. Kemudian ada lagi yang di rumah punya kipas angin. Itu perubahan energi dari apa ke apa? Pinter ya anak sini ya. Kemudian yang kedua yang kita pelajari adalah daya listrik. Apa daya listrik itu? Dengan rumus yaitu P sama dengan W per T, di mana P itu adalah daya listrik, W-nya itu adalah energi, kemudian T-nya waktu. Ini ya perbedaan dari keduanya. Energi listrik itu adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Rumusnya W sama dengan V kali I kali T. W itu energi listrik, kemudian V-nya itu apa? Tekanan listrik, I-nya arus listrik, T-nya waktu. Ini sudah dibentuk kelompok-kelompokan sama Bu Eni ya? Ampun. Baiklah, ini ada LKPD. Apa LKPD itu? Lembar Kerja Peserta Didik. Ini tolong nanti diisi ya.
Selain LKPD, Ibu nanti juga memberikan bahan ajar. Jadi ini bahan pendukung kalian dalam mempelajari bab energi dan daya listrik. Ya, nanti pelajari. Silakan dibuka LKPD, kemudian silakan ditulis nama kelompok dan nama anggota kelompok masing-masing. Sudah ditulis nama kelompoknya apa, kemudian anggota kelompoknya apa saja, sudah siapa saja. Untuk ketua kelompok, ini saya punya sesuatu. Silakan tiap ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil alat elektronik yang digunakan di rumah. Ini minimal mengambilnya 7. Silakan ketua kelompok, siapa dulu yang maju ke depan? Ya, semuanya maju, ketua kelompoknya. Nanti kita ada kulkas, ada mesin cuci. Sudah, semua sudah mengambil alat elektroniknya? Oh, sudah. Sekarang silakan tulis tiap alat elektronik itu di tabel yang ada di LKPD. Apa saja, silakan ditulis. Tadi yang ambil TV, ditulis TV. Kemudian ambil apa lagi, ditulis TV. Nanti diskusinya bersama kelompok masing-masing ya. Sederhana dua. Ya. Rumah kan tidak hanya satu. Ada berapa lampu di rumah? Ada yang ambil kulkas satu pintu? Ada? Kulkasnya ada berapa? Yang 2 pintu dayanya 110. Dayanya 110. Kulkas 1 pintu 80. 1 pintu 80. Kemudian 2 pintu 110 dayanya. Daya. Sudah ditulis kan semuanya? Dayanya. Kemudian TV, ada yang mengambil TV? TV dayanya 50. Kipas angin yang besar, ada yang mengambil? Kipas angin besar 60. Kipas angin kecil 15 watt. Ya, 15 watt. Ada yang mengambil mesin cuci? Ada. Yang mesin cuci 90. Kemudian mesin cuci yang tabung 2 ada 130. Setrika 300 watt. Untuk lampu yang kecil itu 10 watt. Kalau yang besar 20 watt. Untuk lama pemakaian silakan dikira-kira sendiri. Kira-kira kalau lampu 5 watt itu setiap harinya menyala berapa jam ya? Kalau kita menyalakan lampu biasanya mulai jam berapa sampai jam berapa? Itu dihitung. Kemudian setrika juga gitu. Kira-kira dalam 1 hari itu
kita menyetrika berapa jam? Silakan hitung sendiri-sendiri ya. Yang lama itu biasanya waktu kita mencuci. Nah, mesin cuci, ada yang ngambil mesin cuci kan? Kita mencuci itu lama sekali. Kulkas berarti 24 jam. Kalau kulkas menyala terus itu 24 jam. Sudah. Ambil kulkas berapa? 1. Kulkasnya 2. Kulkasnya 2. Satu rumah kulkasnya berapa? Lampunya kalau yang besar itu 20. Kalau yang nanti menggunakan ini ya, cara menghitung energi listrik. Baru HP kan? Diskusi sama kelompok ya. P itu daya. Ini kuat. Ini berapa ini? Langsung aja dikali. Ini 5 kali. Satu. Kalau energi satuan Super jauh. Terus pakai dihitung berarti. ya. 15 kali 6. Sudah kesulitan Mbak? Ya. Yang ini dulu. Ini P. terus dikalikan rupiah. Iya. Jumlah. Terus presentasi. Jadi pakai rumus yang mana aja? Ini apa ini? 1, 2, 3, 4. Pakai rumus nomor 3. B sama dengan P kali T. Karena yang diketahui itu hanya daya dan waktu pemakaian. Jadi kita pakai rumus P sama dengan W sama dengan T kali T. Setelah itu dikalikan dengan nominal rupiahnya setiap 1 kWh itu berapa rupiahnya? Dikalikan jumlah.
hour, ya toh? Itu nanti dirubah ke satuan kilowatt hour atau kWh. Jadi nanti kalau misalkan setrika, misalkan dayanya ada berapa di situ setrika? 300. Jadi 300 dikalikan waktu pemakaian, ya kan? Setelah dikalikan waktu pemakaian, nanti hasilnya itu masih WH atau watt hour. Itu nanti dirubah ke satuan kWh. Jadi kalau WH ke kWh dibagi berapa? Naik 3 tingkat. Dibagi berapa? Dibagi 1000. Ya, nanti baru dikalikan dengan nominal rupiahnya berapa tiap 1 kWh. Itu nanti otomatis langsung bisa menghitung rekening yang ada di rumah-rumah kalian. Untuk menghitung biaya pemakaian listrik, kita menggunakan rumus seperti ini. P sama dengan rumusnya apa? Masih semangat? Rumusnya apa? W sama dengan P kalikan T. P kalikan T. Kemudian dikalikan dengan rupiahnya. Sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah itu baru 1 hari ya. Kalau 30 hari berarti dikalikan dengan 30. Dikalikan 30. Yang sudah siap maju ke depan silakan. Kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok 2. Jadi, saya mengambil lampu, mesin cuci, setrika, kipas angin, TV, kulkas. Ya. Berapa? 2,9 kali 1.352. Berapa biaya listriknya dalam 1 bulan? 119.000. 119.000. Yang diambil tadi apa? Lampu, mesin cuci, setrika, kipas angin, TV, kulkas. Kesimpulannya apa dari ini? Semakin besar daya dan lama kegunaan, maka semakin besar juga rekening listrik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kira-kira ada masukan untuk kelompok 2? Ada kritikan atau bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Silakan untuk kelompok 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kelompok berapa lagi yang sudah siap untuk presentasi di depan? Silakan. Kelompok 1, silakan. Mbak Zarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil 2 lampu kecil, kulkas 1 pintu, kulkas 2 pintu, setrika, kipas angin, dan 1 lampu besar. Hasilnya untuk 1 hari 9.869. Sementara untuk 1 periode 296.070 rupiah. Besar sekali ya listriknya dalam 1 bulan. Kenapa kira-kira listriknya besar? Penggunanya banyak sekali. Kemudian kesimpulannya apa? Semakin besar daya listrik, semakin besar penggunaan listriknya, maka semakin besar pula biaya listrik. Semakin besar pula biaya listriknya. Kira-kira ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan. Dari kelompok 4 ada pertanyaan untuk kelompok 1. Biaya listriknya banyak sekali. 200 berapa tadi? 296. Ada pertanyaan? Wow, Ya, silakan. itu kok banyak banget kulkasnya buat apa? Kulkasnya ada banyak banget buat apa? Buat apa kira-kira kulkasnya ya? Stop. Buat jualan es batu mungkin ya. Baiklah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya silakan. Kelompok berapa lagi yang ingin bertanya? Kelompok 3, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam.
Berapa? Ya. Ya. 57.000 berapa? 320. Ada pertanyaan untuk kelompok 3 mungkin? Dan ini pemakaian listriknya sedikit, makanya biaya listriknya juga sedikit. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada yang ingin bertanya, bagaimana tips untuk menghemat listriknya dari kelompok 3? Tidak ada? Kesimpulannya apa Mbak Ari? Semakin besar daya dan penggunaan energi yang dipakai juga semakin besar, dan energi pun semakin besar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok yang berikutnya yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Diwakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amelia Zaida dari kelompok 4. Peralatan yang digunakan di kelompok 2 lampu kecil, kipas angin besar, setrika, lampu besar, kipas angin kecil. 1 unit energi pemakaian menghabiskan Rp16.480. 30 unit pemakaian Rp424.426. Ya, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain? Ini penggunaan listriknya sangat banyak sekali, ya. Karena rekening listriknya juga besar sekali. Mungkin ada pertanyaan dari temannya? Kok bisa besar? Bagaimana? Apanya ya? Besar sekali. Kulkasnya 2 pintu, kemudian kipas anginnya juga yang besar. Kesimpulannya apa Mbak? Semakin banyak daya yang digunakan dan semakin lama pemakaian, maka energi yang terpakai akan semakin besar dan rekening listrik pun semakin besar. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Salam dulu dari juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat-hebat sekali ya anak-anak ya. Bagaimana tadi? Seru apa tidak kira-kira? Seru. Jadi kalian bisa menghitung berapa besarnya rekening listrik tiap harinya, kemudian berapa rekening listriknya pada 1 bulan. Jadi nanti kalau di rumah bisa diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya lagi yaitu energi listrik alternatif. Masih ingat ya, energi listrik alternatif itu apa sih? Ada yang tahu energi listrik alternatif itu apa? Nah, Dari alam. dari alam, pintar. Terus yang lain mungkin? Ada yang bisa? Mbak Sari, apa energi listrik alternatif? Energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi atau dari Pintar. Jadi energi untuk menggantikan, ya. Apabila energi listrik yang sekarang habis, kita bisa menggunakan energi yang namanya energi alternatif. Ada beberapa jenis energi alternatif. Yang pertama, energi apa dah? Angin, matahari, kemudian apa lagi? Air, panas bumi. panas bumi. Air. Ya, pintar sekali. Sekarang contoh yang pertama yaitu dari energi matahari. Ini energi alternatif yang pertama yaitu dari matahari. Kita bisa menggunakan energi matahari menggunakan apa? Bisa dipakai, kemudian dipakai menggunakan apa? Alatnya namanya panel surya. Kemudian cahaya matahari disimpan oleh panel surya. Kemudian bisa dipakai untuk mengalirkan arus listrik. Sekarang ada beberapa cara untuk menghemat. Tadi kan sudah menghitung beberapa rekening listrik ya di rumah masing-masing. Kemudian kita perlu untuk menghemat. Tadi ada yang 200.000, ada yang 100.000, ada yang 300.000. Ini ada tips untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, kita apa? Menggunakan secara hemat atau menggunakan apabila perlu saja.
Kemudian yang kedua, ada yang tahu bagaimana cara menghemat listrik? Mematikan yang tidak digunakan. Kemudian apa lagi? Contohnya kalau kita mau tidur, TV masih menyala, otomatis kita harus mematikan apa dulu? Televisi baru tidur. Kemudian pada siang hari, apakah listrik juga lampunya harus dinyalakan? Tidak. Berarti mematikan lampu ketika siang hari. Itu juga termasuk cara menghemat energi listrik. Ada pertanyaan dari pelajaran kita mulai pagi tadi sampai sekarang? Sudah? Sudah paham? Sudah. Kemudian kesimpulan untuk hari ini, ya. Apa? Ada yang bisa menyimpulkan untuk hari ini? Silakan. Penggunaan energi listrik itu bergantung pada daya listrik. Bagi peralatan listrik yang digunakan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Semakin lama peralatan listrik digunakan, maka energi listrik yang dibutuhkan juga semakin besar. Jadi semakin lama penggunaan, maka energi listriknya juga semakin besar pula. Ada lagi mungkin? Daya listrik menyatakan banyaknya energi listrik yang terpakai secara satuan waktu. Pintar sekali. Mungkin ada lagi? Semakin lama peralatan tersebut digunakan, maka orang Pintar sekali. Jadi semakin lama peralatan digunakan, maka energinya juga semakin besar. Pintar sekali. Untuk mengetahui seberapa jauh kalian tadi bisa memahami pelajaran, ini ada soal-soal. Ya. Silakan dikerjakan. Ini soal. Silakan. Ada pilihan ganda, ada soal uraian. Ini bersifat sendiri-sendiri. Sudah. Nanti dinilai ya. Nanti ada penilaian sikap sendiri, ada penilaian kelompok. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Sesuai kemampuannya sendiri-sendiri ya. Jadi nanti Bu Ani ingin tahu mulai dari awal sampai sekarang apa saja yang sudah dipelajari. Ya.
dari LKPD barang aja dikumpulkan jadi satu ya. Terus gambar-gambarnya elektronik tadi juga dikumpulkan jadi satu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita yaitu energi dan daya listrik. Apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini? Yang pertama tadi apa? Penggunaan listrik yang besar juga membutuhkan rekening listrik yang terlalu besar. Semakin besar daya yang kita pakai, energinya juga semakin besar. Oleh karena itu kita perlu untuk menghemat listrik ya kalau di rumah. Siapa yang sering mengecas HP kemudian casnya tidak dijabut, nah itu juga termasuk pemborosan penggunaan energi listrik karena arusnya itu tetap mengalir. Siapa yang tidur TV-nya masih menyala, mulai hari ini jangan dibiasakan seperti itu ya. Sebelum tidur TV harus dimatikan. Baiklah, mungkin ada pertanyaan dari kalian tentang hari ini? Tidak? Oke, silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa ya, supaya apa yang kita lakukan di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ayo Mbak Aul, silakan dipimpin untuk berdoa di depan. Baiklah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap belajar untuk materi berikutnya ya. Jangan banyak bermain HP ya. Ingat ya, di rumah jangan terlalu banyak bermain HP. Pelajari materi